Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Suci Ramadhani, NIM 18442057 dari kelas B. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 3 pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Di sini saya berperan sebagai konselor untuk sesi kelima. Untuk itu, mari kita simak video konseling kelompok di sesi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dengan keadaan sehat walafiat, walaupun masih terhalang oleh layar laptop ataupun layar HP. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk bergabung di Zoom hari ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa hari ini? Ibu. Oke, Nak Dini, silahkan dimulai. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nak Dini sudah memimpin doa hari ini. Iya Bu, sama-sama. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan lanjutan kegiatan konseling kelompok kita minggu lalu ya. Iya Bu. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai apa itu konseling kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengemukakan apa itu konseling kelompok. Ya, silakan sebut namanya jika ingin mengemukakan pendapatnya. Waduh, kok semuanya diam? Kalian tidak usah malu untuk berpendapat ya. Ibu tidak akan menyalahkan. Ayo nak, silakan siapa yang mau berpendapat? Ipa, Bu. Ya, silakan Nak Ipa. Menurut saya, Bu, konseling kelompok itu adalah satu kegiatan yang di dalam bimbingan dan konseling di mana ada pemimpin kelompok dan ada anggota kelompoknya. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompoknya dan kami-kami semua ini sebagai anggota kelompoknya, Bu. Oke, bagus sekali Nak Ipa. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Dila, Bu. Oke, silakan Nak Dila. Jadi Bu, dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kami alami. Jadi masing-masing dari kami diharapkan untuk menyampaikan permasalahannya saat ini yang sedang dialami. Oke, bagus sekali Nak Dila. Jadi Ibu bisa simpulkan bahwa kalian sudah memahami apa itu konseling kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin yang belum berpendapat mengutarakan pendapatnya mengenai apa sih tujuan dari konseling kelompok ini. Ya, anak-anak disilahkan. Rama, Bu. Oke, Nak Rama, silahkan. Menurut saya, tujuan konseling kelompok yaitu untuk meningkatkan kemampuan kami dalam bersosialisasi dengan teman-teman, Bu. Meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Ya, saya rasa itu saja, Bu. Oke, bagus sekali Anak Rama. Sekarang Ibu mau dengar pendapat dari Nak Dini. Silahkan, Nak Dini. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya tujuan konseling kelompok adalah untuk melatih kami mengeluarkan ide-ide, mengajukan saran dan usul, berusaha menerima dan menanggapi keadaan teman-teman atau kelompok ini, menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu memecahkan suatu masalah yang kami alami, Bu. Wah, bagus sekali Anak Dini. Kalian sudah benar-benar paham apa itu konseling kelompok dan tujuannya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Ibu ingatkan lagi kalau konseling kita ini akan menggunakan waktu sekitar 45-60 menit. Setuju? Iya, Bu. Setuju, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, karena kalian sudah saling mengenal, sudah tahu hobi masing-masing, sekarang kita akan melakukan permainan. Apa kalian mau? Ibu. Bu. Kita akan bermain. Kalau Ibu katakan dahi, berarti kalian pegang dagu ya. Kalau begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, kalau Ibu katakan hidung, kalian pegangnya mulut. Begitupun sebaliknya. Apa ada yang mau ditanyakan terkait permainannya?
Ramai, Bu. Ya, Rama. Jadi di sini saya ingin memperjelas saja, Bu. Jadi kalau Ibu bilang dahi, saya pegang dagu. Kalau Ibu bilang dagu, saya pegang dahi. Ya. Kalau Ibu bilang mulut, saya pegang hidung. Kalau Ibu bilang hidung, saya pegang mulut. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali anak Rama. Apakah masih ada yang bingung? Sudah paham, Ibu? Oke, kita mulai permainannya ya. Dagu. Hidung. Dahi. Sekali lagi ya. Dahi. Oke, Ibu rasa kalian sudah fokus ya. Pakai tepuk tangan untuk mengembalikan fokus kalian. Oke, anak-anak, sekarang mari kita lanjut kegiatan kita. Nah, karena pertemuan kita sebelumnya telah membahas beberapa masalah, dan kita telah bersama-sama mengemukakan ide-ide untuk penetapan solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh Nak Dilla. Coba kemukakan sekarang apa perubahan yang terjadi pada kamu, Nak. Alhamdulillah, Ibu, sudah ada perubahan yang saya rasakan, walaupun perubahannya masih belum sepenuhnya, Bu. Nah, coba kamu spesifikkan perubahan apa yang kamu rasakan, Nak Dilla. Iya, Bu, sejauh ini dengan mencatat tugas-tugas di note, saya menjadi tidak melupakan tugas saya, Ibu, sehingga saya bisa mengerjakan dengan waktu pengumpulan yang sesuai dan tidak kewalahan lagi, Bu. Wah, Ibu senang sekali ya mendengar hal itu, Nak. Kamu memang anak Terima yang kasih, Bu. luar biasa. Ya. Lalu, apalagi perubahan yang kamu rasakan, Nak Dilla? Seperti hasil diskusi pada pertemuan sebelumnya, Bu, saya akan berusaha menemukan saat-saat di mana saya merasakan semangat dalam diri saya untuk mengerjakan tugas, Bu. Dan alhamdulillah saya sudah menemukannya, dan dengan cara itu saya bisa mengerjakan tugas dengan baik, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Jadi Ibu bisa simpulkan bahwa kamu telah melakukan perubahan yang cukup signifikan, ya, Nak. Ibu ingin mengajukan pertanyaan dalam skala 1 sampai 10, di mana skala 1 kamu sudah melaksanakan intervensi yang kamu rencanakan, dan skala 10 kamu tidak melaksanakan intervensi yang kamu rencanakan. Kamu sekarang berada di posisi mana, Nak? Saya rasa berada di skala 6, Bu. Wah, kamu sudah cukup jauh ya melakukan perubahan yang telah kita rencanakan. Itu artinya kamu menganggap perubahan dalam beberapa hari ini sangat membantu kamu. Ya, betul, Bu. Sangat membantu saya meskipun belum mencapai target, tapi setidaknya perubahan ini sangat baik untuk saya, Bu. Ya, dengan kata lain, kamu sudah mulai yakin bahwa dengan melakukan usaha yang lebih giat, kamu bisa melakukan perubahan besar dan menyelesaikan masalahmu itu. Ya, Bu. Tadinya saya mengira semua ini tidak akan membantu saya, tetapi ternyata hal ini bisa mengembalikan konsentrasi belajar saya, Bu. Nah, Ibu setuju sekali. Kamu telah melakukan perubahan yang sangat berarti. Minggu lalu kamu berada pada skala 4 terkait masalah tidak bisa mengatur waktu belajar. Dengan usaha yang kamu lakukan selama seminggu belakang ini, sekarang kamu berada di skala mana, Nak? Di mana skala 1 menunjukkan kamu sudah tidak kesulitan dengan hal ini, dan skala 10 menunjukkan kamu masih sangat kesulitan dalam hal ini. Skala 4, Bu. Skala 8, Bu. Oh, bagus sekali. Sekarang kamu sudah berada dalam skala 8. Jika saja perubahan jauh lebih baik dari saat ini, kamu berada pada skala 9. Apa yang terjadi? Saya akan mendapatkan nilai yang memuaskan, Bu, di setiap tugas yang saya kumpulkan. Oke, itu yang akan menjadi tujuan kita selanjutnya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan tujuan itu, Nak? Saya akan lebih fokus dan bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas saya, Bu. Oke, kapan kamu akan melakukannya? Secepatnya, Bu. Kalau bisa besok sih, Bu. Wah, itu adalah ide yang sangat bagus ya, Nak. Jadi, Ibu bisa katakan bahwa untuk berada pada skala 9, kamu akan bersemangat dan fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kamu. Betul begitu? Iya, Bu. Ya, bagus sekali ya, Nak. Jadi, kamu bisa melanjutkan usaha yang kamu lakukan untuk mencapai target. Nah, kalau begitu, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Karena kalian sudah mengungkapkan masalah kalian di pertemuan yang lalu, nah masih ada satu permasalahan yang belum terselesaikan. Kalau Ibu tidak salah, itu adalah permasalahan dari Naifa ya?
Iya, Bu, itu masalah saya. Ya, Naifah, coba sampaikan ulang apa yang menjadi permasalahanmu. Begini, Bu. Saya sulit memahami penjelasan guru jika menjelaskannya terlalu cepat, Bu. Oh ya, anak-anak, teman kita ini Iva memiliki masalah, dia tidak bisa memahami penjelasan guru jika penjelasan itu terlalu cepat. Nah, Ibu ingin dengar pendapat kalian mengenai masalah ini. Apakah perlu untuk kita bahas dan temukan solusinya? Silakan sebut nama jika ingin berpendapat. Dini, Bu. Ya, silakan Nak Dini. Ini perlu diskusikan bersama, Bu. Jika kita tidak memahami pelajaran itu, sama saja kalau kita tidak dapat mendapatkan pengetahuan baru, Bu. Oh iya, seperti itu ya Nak Dini. Yang lain? Apa masih ada yang lain? Saya sepakat Ibu dengan Ibu jika guru menjelaskan dengan cepat, kita memang kadang kurang bisa memahami pelajarannya, Bu. Sehingga perlu untuk kita bersama-sama menemukan solusinya, Bu. Baik. Kalau Nadila? Saya setuju dengan teman-teman, Bu. Oke, kalau begitu, apakah Naifah setuju dengan dan bersedia menceritakan masalahnya? Setuju dan bersedia, Bu. Baiklah, kita bahas mengenai masalah sulit memahami pelajaran jika gurunya menjelaskan dengan cepat. Silakan Naifah ceritakan masalah yang kamu hadapi. Jadi begini, Bu, masalah saya itu muncul akhir-akhir ini. Nah, setelah saya bertemu dengan guru mata pelajaran PKN yang baru itu, Bu. Nah, saya merasa kalau saya tidak bisa menangkap setiap penjelasan yang Ibu itu sampaikan. Nah, sehingga saya merasa jengkel. Nah, kejengkelan ini terus berlanjut, Bu, di hari itu. Contohnya nih, Bu, ya. Hari Rabu itu kan ada pelajaran PKN. Nah, walaupun pelajarannya itu sudah selesai, kejengkelan saya akan terus berlanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, yang mengakibatkan di hari itu saya tidak dapat memahami pelajaran satupun. Oh iya, nah bagaimana bisa kamu merasa jengkel walaupun pelajaran gurunya itu yang menjelaskannya itu cepat telah selesai. Namun kamu tetap merasa jengkel di pelajaran selanjutnya. Iya, Bu. Saya kan sebenarnya tipikal orang yang kurang mampu untuk mengelola emosi saya sendiri, Bu. Oh ya begitu ya. Jadi jika kamu sudah terlanjur tidak mood di pelajaran pertama, maka di pelajaran selanjutnya kamu juga akan merasa tidak mood. Iya, Bu, seperti itu. Ya, setelah kita mendengar permasalahan dari teman kita IPA, teman-teman yang lain, Ibu ingin kamu menilai masalah dalam sebuah skala yang IPA, di mana skala 1, kamu merasa benar-benar tidak bisa memahami pelajaran jika gurumu menjelaskannya dengan cepat, sehingga mood belajar kamu hilang. Dan skala 10, kamu sudah memahami pelajaran gurumu walaupun dengan cepat, dan mood belajar kamu untuk belajar meningkat. Kira-kira kamu sudah berada di skala mana, Nak? Saya rasa saya berada di angka 3, Bu. Baik, Naifah, Ibu sangat paham dengan apa yang kamu alami saat ini. Nah, sekarang untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya pada IPA? Silahkan kalian sebut namanya. Saya, Bu. Dila, Bu. Dila. Iva, apakah sebelumnya kamu sudah memberitahu guru tersebut untuk menjelaskan pelan-pelan sehingga kamu bisa mengerti materinya? Saya sudah pernah melakukan itu dan ibu gurunya mengerti. Dia menjelaskan dengan pelan, namun beberapa menit kemudian, sekitar 10 menitan, dia kembali menjelaskan dengan cepat. Saya ingin bertanya, Bu, kepada Iva. Ya, silakan, Nak Rama. Iva, biasanya kamu dalam menerima pelajaran itu, kamu menggunakan gaya belajar seperti apa, Iva? Dalam belajar, saya lebih sering menggunakan gaya belajar audio. Saya lebih senang mendengarkan penjelasan, dan saya merasa lebih mudah untuk memahami penjelasan dari materi yang diajarkan dengan mendengarkan. Apakah kamu pernah mencoba untuk merubah gaya belajar kamu? Sebenarnya sih dalam belajar, saya juga biasa mendengar sambil menulis apa-apa saja yang penting dari penjelasan tadi. Nah, yang biasa saya biasa menggunakan catatan itu untuk mengulang pelajaran di rumah. Oh ya, dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Naifah,
Jadi Naifa sudah pernah menyampaikan ketidaknyamanannya itu kepada ibu gurunya, ibu guru yang bersangkutan ya. Dalam belajar, Naifa cenderung menggunakan gaya belajar audio. Naifa lebih mudah memahami pelajaran saat mendengarkan. Di samping itu, Naifa menggunakan catatan untuk mencatat poin-poin penting dari penjelasan gurunya. Seperti itu, Naifa? Iya, Bu, seperti itu. Ya, apakah masalah ini membuat kamu memiliki kesulitan dalam belajar? Iya, Bu, benar sekali. Baik. Nah, anak-anak, apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan kepada Iva? Saya kira sudah tidak ada lagi, Bu. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya, kalau boleh tahu, apakah kamu sudah pernah mencoba membiasakan diri untuk menerima pelajaran dengan penjelasan yang cepat itu, Nah, Iva? Nah, begini Bu, kadang-kadang itu saya biasanya melakukan itu di 15 menit pertama. Nah, jika sudah ada pembahasan yang lebih rumit, yang tidak bisa saya pahami, maka moodnya Bu, saya menjadi tidak baik dan down gitu Bu. Oh ya, apakah kamu merasa puas dengan cara yang telah kamu lakukan itu, Nak? Tidak Bu, saya tidak merasakan perubahan dan tidak puas dengan hal itu Bu. Ya, apakah menurut kamu usaha yang kamu lakukan itu sudah maksimal? Belum Bu. Ya, kalau begitu, coba kita ukur ketidakpuasanmu dalam skala 1 sampai 10, di mana 1 kamu merasa puas dengan usahamu dan 10 kamu merasa sangat tidak puas. Sekarang kamu berada pada skala berapa? Skala 9 Bu. Ya, melalui konseling ini, Nak, apa yang ingin kamu perbaiki dari masalahmu ini? Sebenarnya Ibu, saya sudah menerapkan solusi dari permasalahan dini, yaitu kurang mengerti penjelasan guru matematika dengan cara belajar menerima guru PKN saya. Dan Alhamdulillah Bu, berkat solusi itu saya sudah menyukai guru PKN saya. Namun saat ini Bu, saya ingin belajar mengontrol emosi saya Bu. Saya ingin belajar agar mood saya itu bisa baik, agar perasaan saya atau mood saya tidak berlarut-larut dalam menanggapi perasaan kesal saya, Bu. Ya, sekarang coba Naifa bayangkan ketika kamu tidur malam ini lalu terjadi keajaiban dan semua masalah yang kita bicarakan tadi hilang. Hanya saja karena Naifa sedang tertidur, Naifa tidak menyadari bahwa kejadian memang telah terjadi. Ketika kamu bangun, apa tanda pertama atau isyarat pertama yang menunjukkan bahwa keajaiban itu telah terjadi kepada Naifa? Saya akan bisa menerima guru PKN saya, Bu, dengan cara mengajar beliau yang cepat, serta jika saya merasa tidak mood di pelajaran sebelumnya, saya tidak akan membawanya ke pelajaran selanjutnya, Bu. Oh iya, dengan kata lain, kamu akan belajar memahami pelajaran dengan penjelasan yang cepat dan kamu akan belajar mengelola emosi kamu dan mempertahankan mood belajar kamu yang baik. Begitu ya, Nak? Iya, Bu, betul begitu. Nah, oke anak-anak, karena masalah IPA sudah jelas, Ibu ingin kalian berpendapat mengenai masalah yang dihadapi IPA. Silakan, Nak. Ada yang ingin berpendapat? Rama, Ibu, Rama. Ya, silakan, Nak Rama. Kalau menurut saya itu, Bu, Iva bisa duduk dengan teman yang bisa lebih memahami penjelasan dari guru tersebut, Bu. Ya, mengapa kamu bisa berpendapat seperti itu, Nak Rama? Menurut saya, jika Iva duduk dengan teman-teman yang bisa mengerti dengan penjelasan yang cepat dan cenderung mencatat poin-poin yang penting di setiap penjelasannya, maka dari temannya itu Iva bisa melihat, Bu, catatan yang dimiliki oleh temannya Iva. Oh iya, itu ide yang bagus ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan idenya atau pendapat? Ini Bu, Oke, Nak Dini silahkan. saya setuju Bu dengan pendapat Rama. Jika Iva bisa menemukan teman yang bisa mengerti dengan penjelasan guru dengan cepat dan menulis poin-poin pentingnya, maka dengan Iva duduk dengan teman Iva tersebut, Iva bisa lebih fokus mendengarkan penjelasan gurunya tanpa harus membagi perhatiannya untuk menulis poin-poin pentingnya, Bu. Oh ya, jadi menurut Nak Rama dan Nak Dini, solusi untuk Iva adalah duduk dengan teman yang bisa mengerti dengan baik
walaupun gurunya menjelaskan dengan cepat, serta membuat catatan yang berisi poin-poin penting dari penjelasan guru tersebut. Dengan begitu, Naifa bisa meminjam catatan dari teman Naifa setelah pelajaran selesai. Nah, dengan begitu, Naifa bisa lebih fokus mendengar penjelasan guru yang bersangkutan. Seperti itu, Nak Rama, Nak Dini? Iya Bu, betul Bu, seperti itu. Ya, baik. Kalau Nak Dila, apa pendapatmu dari masalah IPA ini, Nak? Saya juga sependapat dengan Rama dan Dini, Bu. Namun saya ada solusi lain. Nah, jika IPA tidak bisa menemukan teman kelas yang cara belajar, maka IPA bisa menggunakan buku paket atau LKS yang berkaitan dengan pelajaran PKN, sehingga IPA tinggal memberikan stabilo pada poin-poin penting di buku tersebut. Saya itu saja, Bu. Wah, ide-ide kalian memang sangat bagus ya. Nah, bagaimana Naifa menurut kamu? Bu dan teman-teman, saya bahkan tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi saya tidak tahu Bu harus melakukan yang mana dulu. Ya, lalu menurut kalian apa yang harus teman kalian ini IPA lakukan terlebih dahulu? Sebaiknya IPA mencoba untuk memberikan tanda pada buku paket atau LKS, Bu, terlebih dahulu, sehingga nanti jika IPA merasa tidak memiliki buku paket atau LKS yang boleh untuk ditandai atau milik IPA sendiri, maka IPA bisa mulai mencari teman yang kiranya sesuai dengan apa yang kita diskusikan di awal, Bu. Iya Bu, saya juga sependapat karena memang di sekolah kita itu bukunya nggak bisa dicoret-coret Bu. Iya, betul sekali, Bu. Nah, anak-anak, IPA tadi mengatakan kepada kita bahwa IPA sudah melakukan sesuatu untuk belajar menyukai guru PKN-nya. Nah, Ibu ingin apa yang ingin kamu capai dengan sikap itu? Saya ingin Bu perasaan jengkel saya ke guru itu hilang Bu, sehingga mood belajar saya menjadi baik dan saya bisa menerima pelajaran selanjutnya dengan baik juga Bu. Wah, itu pemikiran yang sangat baik ya, Nak. Ya, terima kasih Bu. Nah, silakan Naifa, apa yang ingin kamu ungkapkan kepada teman-teman terkait solusi-solusi yang telah diberikan tadi? Sekali lagi terima kasih Bu dan semua sarannya teman-teman. Semua yang kalian sarankan sangat bagus. Saya akan lakukan dengan sebaik mungkin. Ya, baik Nak. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk keluar dari masalahmu? Saya akan melakukannya sesuai dengan saran dari teman-teman Bu. Pertama, saya akan mencoba memberitahu orang tua saya untuk membantu saya memiliki buku paket khusus untuk mata pelajaran PKN sendiri. Namun, jika orang tua saya tidak bisa untuk mengadakan buku paket atau LKS ini, Bu, saya akan mencoba mencari teman yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya, Bu. Ya, rencana yang bagus ya, Nak. Namun, Ibu tekankan jika orang tuamu tidak menyetujui untuk mengadakan buku paket atau LKS sendiri, jangan dipaksa ya, Naifa. Iya, Bu. Ya, lalu kapan kamu akan melakukannya, Nak? Secepatnya, Bu. Kalau bisa saya akan langsung melakukannya ketika makan siang ini, Bu. Wah, Ibu sangat senang melihat semangatmu, Nak. Jadi, dapat Ibu simpulkan, masalah kamu adalah sulit untuk memahami pelajaran dengan penjelasan yang cepat, serta mood belajar kamu yang berkelanjutan. Lalu, kamu akan memperbaikinya dengan cara mengadakan buku paket sendiri dan mencari teman duduk yang bisa kamu ajak bekerja sama. Dan juga, kamu akan belajar menyukai dan menghilangkan perasaan jengkel kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan mood belajar yang bagus dan menerima pelajaran itu. Betul begitu, Nak? Betul, Ibu. Nah, alhamdulillah, Nak, kita sudah bersama-sama memikirkan solusi untuk permasalahan IPA. Nah, dengan begini, semua permasalahan mengenai belajar di dalam konseling kelompok ini sudah memiliki solusi masing-masing ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sangat tidak terasa waktu konseling kita akan segera berakhir. Namun sebelumnya kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu ingin mendengar kesan-kesan dari masing-masing anggota konseling kelompok ini. Silakan, Nak. Rama, Ibu Rama. Iya, silakan, Nak Rama. Kalau saya merasakan sangat banyak Bu manfaatnya. Saya bisa membantu teman keluar dari masalahnya dengan memberi masukan-masukan yang saya pikirkan. Saya juga sadar Bu bahwa setiap masalah tidak boleh didiamkan, harus segera diselesaikan Bu. Apa masih ada? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Dini.
Dengan konseling kelompok ini, kita bisa melihat masalah dari beberapa sudut pandang, Ibu, menemukan banyak informasi, pendapat, dan juga saran-saran dari masalah, Bu. Ya, ada lagi? Saya, Bu, Ya, silakan, Naifa. kegiatan ini sangat membantu saya, Bu. Saya bisa memiliki solusi dari masalah yang saya hadapi. Karena diskusi ini juga dengan pengalaman dari teman-teman pula, saya bisa memecahkan masalah dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, kalau Nadila? Iya, Bu. Saya juga sangat setuju dengan Iva, Bu. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan harus selalu dilakukan, Bu. Ya, Nak. Itu pasti akan dilakukan kembali ya. Baiklah anak-anak, semuanya amat bagus ya terkait kesan dan pesannya. Ibu sangat gembira mendengarnya. Sebelumnya, Ibu juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta diskusi konseling kelompok hari ini. Ibu sangat senang dengan keaktifan dan antusias kalian semua sehingga proses konseling ini bisa berjalan dengan efektif. Ibu juga bangga dan senang kalian bisa memberikan pendapat yang sangat bagus. Terima kasih ya. Iya, Bu. Sama, Bu. Saya juga berterima kasih lagi kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Iya, sama-sama Ibu dan Iva. Apakah masih Sama-sama. masih ada yang ingin kalian sampaikan, Nak? Saya Cukup, kira Bu. udah nggak ada, Bu. Ya, baik. Ibu ingin memberikan Iva tugas, yaitu melanjutkan tujuan yang kita sudah tetapkan tadi. Lalu, Ibu minta Iva mencatat semua kemajuan yang Iva rasakan. Bagaimana, Nak Iva? Baik, Ibu. Ya, anak-anak, kapan kiranya kita bisa bertemu kembali untuk membahas perkembangan Iva? Minggu depan, Bu. Oke. Kalau Nadila dan Nadini? Setuju, Bu. Setuju saja, Bu. Baik anak-anak, kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Sekali lagi terima kasih, Nak. Tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum meninggalkan Zoom kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berkah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baiklah anak-anak, kalian boleh meninggalkan room Zoom Ibu hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, bagaimana ini kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah ya, Nak. Kalau begitu, hari ini merupakan lanjutan kegiatan dari pertemuan sebelumnya dan merupakan pertemuan terakhir dari proses konseling kelompok kita mengenai masalah-masalah belajar. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang masih meluangkan waktunya menghadiri kegiatan kita hari ini. Walaupun saat ini kegiatannya masih kita lakukan via daring menggunakan Zoom ya. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doa hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan, Nak Rama. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Nak Rama. Udah, Bu. Iya, Bu. Karena pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konseling dan berbagai hal lainnya. Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa kegiatan ini memiliki prosedur di mana akan berlangsung sekitar 45-60 menit. Jadi, Ibu himbau partisipasi aktif dari kalian dalam kegiatan hari ini ya. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, anak-anak, sebelumnya kita akan bermain permainan ya. Permainannya itu kelipatan 3. Jadi, kalian akan berhitung dari 1 sampai 15. Dimulai dari Nak Rama, selanjutnya Nak Dini, Nak Iva, dan diakhiri oleh Nak Dila.
Nah, secara berurutan, tetapi jika ada kelipatan 3, orang yang mendapat angka kelipatan 3 tersebut hanya boleh bertepuk tangan sekali ya, bertepuk tangan sekali. Jadi sebutan angka 3 itu diganti jadi tepuk tangan. Sampai di sini apakah kalian mengerti? Ya, mengerti, Iya, Bu. mengerti. Ya, kalau begitu silakan dimulai, Nak Rama. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, Iya. 11. Oke, sudah cukup ya anak-anak. Ibu rasa permainannya sudah cukup. Berarti kalian sudah fokus ya untuk melanjutkan kegiatan kita. Baik, di pertemuan sebelumnya Naifa memiliki masalah sulit memahami pelajaran gurunya yang cepat. Dan dia telah menemukan solusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, kepada Naifa, silakan Nak sampaikan apa-apa saja perubahan yang telah kamu rasakan selama seminggu ini. Alhamdulillah Bu, sudah lebih baik daripada pertemuan sebelumnya atau minggu sebelumnya, walaupun belum mencapai tujuan atau target yang saya telah tetapkan Bu. Alhamdulillah. Nah, Ipa, bisa kamu menjelaskan apa saja yang sudah lebih baik yang kamu rasakan? Pada saat belajar PKN Bu, saya sudah memiliki buku paket atau LKS sendiri. Dengan ini, saya bisa memiliki pegangan untuk mengulang pelajaran di rumah. Nah, saya belum mencari teman duduk Bu, teman duduk baru untuk membantu saya fokus belajar. Karena saya merasa nyaman dan senang dengan apa yang sudah saya capai sejauh ini Bu. Oh iya, Ibu senang sekali mendengar hal itu, Nak. Kamu memang luar biasa ya, Naifah. Alhamdulillah Bu. Lalu apa lagi perubahan yang kamu rasakan, Nak? Seperti hasil diskusi sebelumnya Bu, saya sekarang sudah tidak berlarut-larut merasakan kejengkelan dan bad mood yang tidak baik saat belajar Bu. Lakukannya Bu dengan cara semakin menyukai guru PKN saya dan membangun hubungan baik dengan beliau, sehingga walaupun saya kurang mampu memahami pelajarannya, mood belajar saya tidak akan berubah Bu, sehingga untuk pelajaran selanjutnya saya lakukan dengan mood yang sangat baik Bu. Ya, Ibu setuju sekali. Kamu telah melakukan perubahan yang sangat berarti. Minggu lalu kamu berada pada skala 3 terkait masalah tidak mampu memahami pelajaran guru PKN yang cepat. Dengan usaha yang kamu lakukan selama seminggu belakangan ini, sekarang kamu berada pada skala mana? Di mana 1 menunjukkan kamu sudah tidak kesulitan dalam hal ini, dan 10 menunjukkan kamu masih sangat kesulitan dalam hal ini. Saya merasa sudah ada di skala 8, Bu. Wah, luar biasa ya. Kamu sudah naik 4 level ya. Bagus sekali. Berarti kamu sudah cukup puas dengan usahamu ini. Sekarang mari kita lihat di skala berapa pengelolaan emosi. Seperti skala pertama, walaupun sedikit berbeda dari skala sebelumnya, skala 10 itu menunjukkan keyakinan kamu untuk melanjutkan kemajuan yang telah kamu lakukan, dan skala 1 menunjukkan kamu tidak percaya diri. Kira-kira kamu berada pada skala berapa? Saya rasa Bu, saya berada di skala 7 Bu. Ya, bagus sekali ya, Nak. Itu tandanya kamu menganggap kemajuan yang kamu lakukan seminggu ini sangat berarti. Iya Bu, benar sekali. Dan ternyata tidak yang saya banggakan sebelumnya, dan saya akan berusaha lebih baik lagi Bu. Ya, baik kalau sudah mulai melakukan perubahan besar atas permasalahan ini. Insya Allah dalam waktu dekat target kamu akan tercapai. Untuk memperjelas hal ini kita buat skala terakhir, yaitu 1 sampai 10. Semana 1 menunjukkan kamu melakukannya hingga saat ini kamu berada pada skala berapa? Kalau saya Bu, saya merasa telah mencapai skala 8 Bu. Nah, bagus sekali. Nah, Ibu harap perubahan yang kamu lakukan akan terus berjalan ya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah kita bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang kalian hadapi bersama-sama. Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian masih ada yang memiliki masalah terkait belajar?
Kalau Tidak saya ada. sudah tidak ada. Saya juga sudah tidak ada, Bu. Saya juga, Bu, udah nggak ada. Ya, Ibu, saya ingin bertanya, ya silakan, Rama. apakah kita akan melakukan konseling kelompok ini lagi, Bu? Ya, Nak, kegiatan konseling kita ini akan terus berlanjut. Namun, kita akan membahas masalah di bidang yang berbeda, seperti pada bidang pribadi sosial dan karir. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Nak, tidak terasa sudah hampir 60 menit kita melakukan kegiatan konseling kita hari ini. Iya, Bu, nggak kerasa. Rasa juga ya, Bu. Baik, Ya, sebelumnya, Bu. baik ya, Nak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu ingin mendengar kesan-kesan para anggota kelompok tentang pembicaraan kita tadi. Silakan. Kalau menurut saya, Bu, kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, Bu. Ya, betul. Yang lain? Kalau menurut saya, Bu, melalui kegiatan ini saya bisa menjadi memandang masalah yang dialami bukan sebagai sesuatu yang memalukan, namun sesuatu yang bisa menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu. Nah, kalau menurut saya, Bu, belajar mengemukakan pendapat, ide-ide, serta melatih kepercayaan diri kita, Bu. Ya. Kalau saya, Bu, dengan adanya kegiatan ini, saya lebih optimis, Bu, untuk bisa menyelesaikan masalah saya, Bu. Wah, semua pesan dan kesan yang kalian sampaikan amat bagus dan menggembirakan. Sebelumnya, Ibu juga ingin mengungkapkan terima kasih kepada peserta konseling pada hari ini. Ibu sangat senang dengan pemikiran dan keaktifan kalian, sehingga proses konseling ini bisa berjalan dengan efektif. Kalian bisa berpendapat yang sangat bagus ya. Ya, Ibu bangga pada kalian semua ya, Nak. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih kembali ya, Bu. Apakah masih ada yang ingin kalian sampaikan, anak-anak? Sudah Tidak tidak ada, ada, Bu. Bu. Baik, nah, kalau begitu Ibu ingin kalian tetap melakukan setiap solusi yang pernah kita sepakati dalam konseling kelompok kita ya. Ibu berharap kalian bisa mengaplikasikan solusi-solusi dari setiap masalah yang kalian ketahui jika kalian mengalami masalah yang sama nanti ya. Ibu menunggu perubahan-perubahan positif dari kalian semua. Jangan sungkan untuk menemui Ibu jika kalian memiliki masalah ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan konseling kita selama 4 minggu ini. Ibu cukupkan, kalian bisa meninggalkan room Zoom Ibu hari ini. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.